Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makin seru ya ternyata ya. Sebenarnya saya tidak begitu memahami politik ya. Cuman senang dengan filsafat gitu. Ya, tapi salah satu tokoh yang saya ikuti itu sering sekali berbicara filsafat itu. Berbicara politik gitu. Jadi mau tidak mau saya juga menyelami sedikit banyaknya tentang politik. Ternyata semakin asik ya mengikuti Rocky Gerung official ini gitu. Apa yang disebut oleh Rocky Gerung dengan kekacauan demi kekacauan dipampangkan di hadapan publik gitu kan. Ternyata benar adanya, hanya saja rumit untuk difahami gitu. Sedikit demi sedikit saya mulai memahami bagaimana kerumitan itu gitu. Beberapa waktu lalu misalnya Bu Megawati secara tidak langsung dalam tanda petik menghina presiden ya, menghina presiden. Walaupun di berbagai media mengatakan candaan itu ya. Tapi candaan itu dihadapkan atau diucapkan di depan presiden gitu. Presiden yang masih sah gitu. Bahasanya mengecilkan presiden itu. Mari kita lihat bagaimana candaan itu, apakah benar candaan atau arogansi gitu ya. Kita lihat. Walala. Saya pikir 2045 itu. Padahal saya sendiri PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu ada ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Ditepoki oleh hampir semua barangkali ya. Luar biasa oleh kader PDIP. Karena Bu Megawati mengatakan Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP kasihan deh gitu. Jadi marwahnya itu dijatuhkan gitu. Tapi oke lah, itu mereka mengatakan di internal kader mereka sendiri itu biasa begitu ya. Namun kita lihat bagaimana masyarakat atau pengamat melihat hal itu. Rocky Gerung di minggu lalu dan siapa temannya ini Hersubeno Arif juga membicarakan ini minggu lalu gitu, bahwa akan ada perlawanan dari Pak Jokowi tentang ungkapan Bu Megawati. Ini hanya sebagai reaksi sebenarnya. Bagaimana perlawanan itu? Kita lihat bagaimana komentar Pak Rocky Gerung dan temannya. Ya. Nah, saya agak jujur nih, saya agak kesulitan membaca apa yang seperti manuver politik apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi, Bung Rocky, karena saya lihat ini ada sinyal yang mendua gitu dari Pak Jokowi ya. Satu sisi sinyal bahwa para relawannya itu sudah menunjukkan bahwa udah Pak Jokowi udah nggak akan maju lagi karena seperti Projo udah bilang nolak 3 periode dan Oke, kita potong ya. Ini saya di sini ini sebagai bereaksi terhadap video ya, terhadap ceramah atau terhadap ungkapan-ungkapan yang ditampilkan di YouTube. Nah, ini manuver politik katanya kan, berbicara tentang manuver politik. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai reaksi pembelaan diri terhadap ungkapan Bu Megawati kemarin gitu. Nah, ini
persoalannya kompleks itu. Di sisi lain bahwa Pak Jokowi itu tidak ingin lagi atau sudah menyatakan diri tidak ingin 3 periode gitu kan. Walaupun itu memungkinkan untuk 3 periode gitu. Tapi di sisi lain Pak Jokowi masih belusukan gitu. Ini rumit sekali. Tidak ada upaya untuk menonjolkan dari fraksinya gitu seperti Pak siapa itu Ganjar Pranowo misalnya ditampilkan ke depan, tapi tidak. Justru Pak Jokowi sendiri yang turun ke bawah gitu, belusukan dengan gayanya gitu. Emang benar apa kata Pak Jokowi, dia di periode kedua ini tanpa beban gitu. Bahkan reaksi terhadap Bu Megawati juga sudah mulai terlihat. Kita perhatikan lagi ya bagaimana. Penundaan pemilu, terus mereka juga sekarang di daerah udah mulai ngusulkan Ganjar gitu ya untuk jadi calonnya itu, dan relawan-relawan Jokowi, buzzer-buzzer Jokowi semua juga deklarasi Ganjar. Tapi satu sisi Pak Jokowi masih belusukan terus, berbagai makin intensif belusukannya. Itu kan sinyal yang kedua. Dan yang kedua ini yang kita bahas kemarin soal fight back Ibu Mega, Pak Jokowi terhadap Mega itu terjadi menurut saya sudah mulai, karena kemarin Pak Jokowi sudah menginstruksikan agar orkestrasi laporan intelijen itu dipegang oleh kendalinya tuh ke Menhan. Waktu ketemu Prabowo itu berapa hari Kamis atau hari Jumat saya lupa. Itu, pokoknya pekan lalu lah dia ketemu Prabowo di Kemenhan, dan mereka berdua bicara 4 mata katanya di ruangannya Pak Prabowo, dan itulah hasil pembicaraannya. Dan ini kan berarti diambil alih dong BIN gitu oleh Kemenhan gitu. Ini enak nih, perang bubat. Ini benar-benar. Jadi Pak Jokowi, saya tidak mengerti ya kenapa ini menjadi perbincangan oleh Bung Hersubeno dengan Pak Rocky Gerung ini tentang BIN diambil alih oleh Menhan. Apa hubungannya dengan perlawanan Pak Jokowi terhadap Bu Megawati itu ya. Ini coba kita perhatikan apa yang dikatakan Rocky Gerung. memang kan waktu dia diomelin Ibu Mega di kita di FNN, membuat dugaan kuat bahwa Jokowi akan fight back, dan betul terjadi kan. Jadi sebetulnya Megawati akhirnya mau dipreteli kekuasaannya tuh. Megawati mau dipreteli kekuasaannya kata Rocky Gerung. Nah sebenarnya apa sih hubungannya gitu antara BIN diambil alih oleh Menhan? Itu coba kita perhatikan lagi. Tahu Pak BG, BIN itu ada di bawah ya kekuasaan Megawati lah gampangnya. Dan yang punya Jokowi itu adalah KPK. Coba kita perhatikan ya. Ini seolah-olah memang lucu ya, tapi begitu adanya kalau kita melihat dari apa yang menjadi analisis Rocky Gerung gitu, bahwa KPK itu milik Pak Jokowi, kemudian BIN itu milik Megawati gitu. Saya tidak mengerti bagaimana asal usul atau kenapa bisa begitu berbagi kekuasaan itu gitu kan. Itu terserah, tapi datanya seperti itu ya yang disampaikan oleh pengamat politik Pak Rocky Gerung ini. Kita dengar lagi ya dengan seksama. Kejaksaan itu lebih dekat dengan Ibu Mega. Jadi di dalam persaingan politik, lembaga-lembaga yang potensial untuk melakukan mobilisasi intelijen, mobilisasi opini itu akhirnya mesti dipangkas oleh Jokowi. Yang jadi soal adalah kalau kita sebut sistem intelijen negara, dia kan centralized, yang dari dulu terpecah-pecah. Nah, jadi ternyata hubungannya adalah ketika Pak Jokowi mengambil alih BIN di bawah Menhan atau menaruh kekuasaan BIN itu ke Menhan, itu artinya BIN itu dicabut dari wewenang Bu Megawati, kira-kira begitu. Sehingga itu yang disebut oleh Rocky Gerung, Pak Jokowi itu melakukan perlawanan terhadap Bu Megawati gitu.
sehingga dia mengambil satu persatu kekuatan yang selama ini digunakan oleh partai politik dalam tanda petik ya. Nah ini mungkin juga yang dimaksud dengan kekacauan demi kekacauan gitu ya. Pak Rocky Gerung sering sekali mengungkapkan itu gitu. Cuman kita sulit untuk memahami kekacauan seperti apa. Mungkin ya ini salah satunya, bagi-bagi kekuasaan. Kalau di berbagai partai itu biasanya bagi-bagi kursi. Ini berbagi-bagi kekuasaan. Nah, kekuasaan itu sudah mulai diambil sebagai perlawanan dari Pak Jokowi. Kita lanjutkan. Kita akan mendengarkan bagaimana kemudian kekacauan-kekacauan itu. Bais, BIN, Bakin segala macam disatukan jadi BIN, segera di zaman Pak SBY itu. Supaya BIN ini betul-betul profesional dan usernya adalah negara. Presiden adalah user dari pengguna dari data BIN itu. Tentu data BIN itu nggak boleh buat kesimpulan, hanya bikin indikasi lalu diputuskan di tingkat yang paling tinggi yaitu presiden. Presiden bisa undang Prabowo, bisa undang siapapun. Tapi kalau dia dipindahkan ke Pak Prabowo, artinya fungsi BIN itu berhenti. Jadi sinyal. Nah, di sini kekacauannya di situ, bahwa ketika BIN itu dipindahkan ke Menhan, itu fungsi BIN itu berhenti, itu kata Pak Rocky Gerung. Mungkin dari awal juga sudah kacau itu BIN itu, ketika itu di bawah kekuasaannya Bu Megawati itu. Tapi ini lebih dungu lagi gitu kan, perlawanan. Tapi kita dengarkan aja, asik. Jadi kita semakin mulai memahami bahwa negara ini kacau gitu. Kekacauan demi kekacauan. Kendati begitu, kata Rocky Gerung juga di video yang lain, kita tetap harus memiliki harapan. Kita lanjut lagi. Utama yang terbaca adalah Pak Jokowi nggak ngerti fungsi intelijen dan kedudukan BIN sebagai pengatur informasi itu. Kan Departemen Pertahanan nggak boleh punya fungsi BIN. Nanti mendua. Kalau misalnya Departemen Pertahanan dapat informasi tentang ancaman negara, dia mesti call BIN. Nah sekarang dia sendiri yang mesti lakukan itu. Itu artinya nggak ada semacam second opinion. Kalau di perang tentara itu ada intelijen militer, tapi ini kan perang politik. BIN kan ngurusin perang politik. Dan Departemen Pertahanan itu nggak punya fungsi politis, itu masalah saya tuh. Jadi sekali lagi Pak Jokowi hanya karena ingin balas dendam pada Ibu Mega, maka kekuasaan Ibu Mega itu dipreteli di BIN. Itu poin utamanya. Nah bahayanya orang Pak Jokowi anggap bahwa nanti kalau dipindahin ke Departemen Pertahanan, maka Pak Prabowo ya akan menguasai informasi strategis. Ya. Bagaimana kalau misalnya Pak Prabowo akhirnya sebagai seorang politisi lakukan pembicaraan setengah kamar dengan Ibu Mega tuh. Halo. Nah ini kan menarik gitu kan, ketika Pak Jokowi mengambil kekuasaan BIN itu, kemudian menaruhnya di Menhan, itu justru kedunguan tersendiri begitu, kedunguan tersendiri. Bahwa Menhan itu fungsinya itu dia memiliki intelijen kata Rocky Gerung, tapi untuk perang pertahanan negara, bukan untuk perang politik gitu. Jadi berbahaya sekali kalau BIN ini ada di bawah Menhan gitu. Dan tadi juga ada analisis liar ya barangkali, tapi masuk akal dan logis gitu. Bahwa jikalau BIN itu dimanfaatkan oleh Prabowo lebih berbahaya lagi begitu. Justru apa yang disebut fight back atau apa istilahnya, fight back gitu, melawan kembali itu justru memakan dirinya gitu. Oke kita lanjut ya, mungkin masih ada poin yang penting yang menarik. asing nih. Karena itu kita cuma mau bongkar aja jalan pikiran Pak Jokowi. Dia panik karena nggak ada lagi peralatan untuk bertempur dengan Mega. Lalu dia bujuk Pak Prabowo kira-kira begitu. Ini saya kasih BIN ya, pantau Ibu Mega. Diam-diam Pak Prabowo justru makan nasi goreng dengan Bu Mega karena kacau lah negara ini kan. Jadi itu yang bahaya. Nah yang lebih penting adalah Jokowi akhirnya mempolitisasi BIN. Itu dasarnya.
Jadi hal yang sudah dipastikan dalam undang-undang ini sekarang fungsinya itu langsung atau tidak langsung dipindahkan ke Departemen Pertahanan. Padahal Departemen Pertahanan adalah user dari BIN. Departemen Pertahanan itu pengguna informasi BIN, bukan dia yang mengumpulkan informasi, dia pengguna tuh. Jadi sekali lagi ini kacau, ini peta-peta diplomasinya berantakan. Dan yang paling senang adalah intelijen asing. Intelijen asing akhirnya tahu bahwa BIN udah berantakan. Jadi Pak Jokowi membocorkan kelemahan intelijen kita pada intelijen asing dengan mempreteli BIN-nya. Itu dungunya di situ. Oke, ini saya rasa sudah ya. Poinnya di situ sudah cukup bahwa ternyata kita menjadi tahu gitu. Yang dikatakan Rocky Gerung tadi. Sekarang Pak Jokowi itu sendiri. Ditinggalkan oleh partainya dengan secara tidak langsung, sehingga panik gitu, melakukan sesuatu yang sesuai yang bisa dia lakukan, yang masih dia memiliki legal terhadap itu gitu, seperti mengalihkan BIN ke Menhan dan seterusnya. Tapi apapun itu adalah reaksi orang yang mungkin ya ada kekecewaan, kemarahan yang tidak bisa diungkapkan oleh Pak Jokowi. Intinya adalah Pak Jokowi sekarang itu sendiri. Partainya sudah, dia menganggap dengan perbuatannya itu, dengan ungkapan Bu Megawati itu mungkin dia makan hati dan tersinggung gitu ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang sebenarnya lucu gitu, kekanak-kanakan juga sebenarnya. Tapi ada dampak yang mungkin di luar jangkauan Pak Jokowi, bahwa yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi, BIN luar negeri itu malah senang gitu melihat kekacauan demi kekacauan di Indonesia. Ya segitu ya kira-kira reaction video kali ini, bahwa Pak Jokowi ternyata tidak diam. Dia melakukan perlawanan terhadap Bu Megawati dengan cara apa? Mengambil alih kekuasaan, mempreteli, bahasanya Pak Rocky Gerung tadi, mempreteli satu persatu kekuasaan Bu Megawati. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin mendengar lanjut ceramah Rocky Gerung di Rocky Gerung Official, silahkan langsung lihat di YouTube-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.